Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama saya Tasya Carla Zahra. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai impor kredit pajak dalam negeri pada ISPT PPh Badan. Nah, di sebelah kiri ini saya sudah memiliki soalnya. Di sini ada daftar kredit pajak PPh pasal 23 untuk PT MNF Pesona Indonesia. Di sini udah ada nomor, nama pemotong pajak, NPWP, kemudian udah ada nomor bukti pemotongannya, tanggal, sampai dengan PPh terutangnya. Di sini juga ada PPh pasal 22-nya. Ini juga ada daftar kredit pajak PPh pasal 22. Di sini sudah lengkap soalnya. Kemudian untuk yang di sebelah kanan ini, di sini ada contoh data impor kredit pajak dalam negeri. Yang ini tuh bisa kalian dapetin tuh pertama, kalian bisa ke file yang pertama kali kalian download ISPT PPh Badannya. Di sini saya menyimpannya di video PPh Badan. Nah, di sini kita klik SPT. Di sini kan ada contoh data impor. Nah, yang ini. Contoh data impor kredit pajak dalam negeri. Nanti kalian buka yang ini. Nah, kalau dibuka tuh nanti hasilnya seperti ini. Udah ada angka-angkanya ini, nggak perlu, kita hapus aja. Kita hapus dulu. Ini juga kita hilangin terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, kita langsung saja memasukkan keterangan-keterangan yang ada di soal ke format contoh data impor kredit pajak dalam negeri ini. Yang pertama itu ada jenis PPh yang dipotong. Nah, jenis PPh yang dipotong ini tuh kita lihat keterangannya terlebih dahulu. Di sini tuh pilih PPh yang akan diimpor. Nah, di sini kan pertama kita akan mengimpor PPh 23 terlebih dahulu, berarti kita tulisnya 23. Ya, semuanya. Oh, sebelum kita mengisi jenis PPh-nya, kita masukkan ininya dulu terlebih dahulu. Kita masukkan NPWP, nama pemotong, alamat terlebih dahulu. Kita isi NPWP-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kan kita udah punya NPWP-nya, kita copy aja. Kita copy semuanya sampai bawah. Di sini ada sekitar 800 data. Nah, sudah sampai sini. Kita copy. Nah, kalian di sini jangan lupa paste-nya itu paste as value. Nah, yang ini. Nah, kemudian kan di sini kan masih ada masih ada titik dan tanda strip ya kan? Ini kita harus hilangkan terlebih dahulu. Caranya itu kita tinggal Ctrl F. Nah, ini kita replace terlebih dahulu si titiknya. Kita hilangin titiknya dulu. Kemudian kita hilangkan si stripnya juga. Kita replace. Kalau udah, kemudian kita ke nama pemotong atau pemungutnya. Nih, nama pemotong dan pemungut yang ini. Kita lihat dulu dari atas. Nah, yang ini, kita copy yang ini.
Udah. Kita copy yang nomor juga ya. Ini nanti kita. Nah, di sini karena nomornya ke bawah, kita hapus dulu nomornya. Kita delete, kita pindahin yang ini. Pindahin ke nomor pemotongnya dulu. Udah. Kemudian setelah itu kita mengisi alamat pemotongnya. Nah, karena di soal ini nggak ada keterangan alamatnya, kalau kita isinya, kita isi jadi Jakarta aja. Kita isi jadi Jakarta. Nah, sudah. Baru kita isi yang pertama, yang ini. Nah, mulai dari jenis PPH yang dipotong itu, tadi kita udah nulis di sini 23. Nah, sudah. Kita lihat dulu. Kan di sini kan nggak malah berurutan kan? Nah, karena di sini berurutan, kita ganti terlebih dahulu. Di sini jadi copy cell. Nah, biar dia sama semua. Nah, kemudian di sini ada cara pembayarannya. 1 dibayar sendiri, 2 dipungut pihak lain. Berarti kita klik 2. Nah, ini tinggal kita double klik aja. Kita ganti jadi copy cell. Dah. Kemudian lanjut ke nomor bukti potong. Nah, di soal kan udah ada nomor bukti potongnya. Kita lihat di sini. Nah, ini. Kita copy semuanya. Ini. Jangan lupa pastanya itu harus paste SValue. Kemudian kita ke jenis penghasilan. Jenis penghasilan itu nanti di sini ada keterangan nama-namanya. Nah, di sini kita isi 7 aja. Kita isi 7 dan jangan lupa di copy cell. Kemudian setelah itu objek pemotongan. Objek pemotongan ini kita isi pakai DPP-nya, dasar pengenaan pajak ini. Kita ke atas dulu ke paling awal. Di sini ada DPP-nya. Udah, kita copy DPP-nya. Sini kita paste. Value. Kemudian di sini ada PPH yang dipotongnya. PPH yang dipotongnya kita masukin yang ini ya, PPH pasal 23-nya. Nah, kita copy. Di sini kita copy-nya paste value. Kemudian di sini tuh ada tanggal bukti potongnya. Nah, di soal juga ada tanggal bukti potongnya. Sini tanggalnya kita copy. Kita copy. Nah, kan di sini berantakan ya, kita ganti dulu. Jadi di sininya kita blok semua, kemudian kita ganti jadi date. Kita lihat, kita ganti jadi date. Oke. Ini bekas. Kita ganti jadi date ya. Kita ganti jadi date. Oke. Nah, ini tadi tanggalnya udah saya ganti ke date, sudah seperti ini. Nah, berarti udah. Kemudian, untuk PPH 23 itu, kolom KLMN-nya itu dia nggak perlu diisi. Kita kosongin aja untuk PPH 23-nya. Nah, berarti untuk PPH 23 semuanya sudah terisi. Kita lihat bawahnya dulu. Sudah semua. Berarti sekarang kita tinggal mengisi yang PPH 22-nya. Nah, sekarang kita mengerjakan yang PPH pasal 22-nya. Nah, ini udah ada soal PPH pasal 22-nya.
Ada nama-namanya, ada negara, nomor PIB, terus ada tanggal, keterangan, sampai dengan note-nya. Nah, untuk daftar kredit pajak PP pasal 22 ini, dia tuh nggak bisa semuanya kita input ke ISPT-nya. Nggak bisa kita input secara impor, karena yang boleh itu cuman yang apabila tanggal di sini nih, ada tanggal banknya itu yang hanya tahun 2018 saja. Nah, kita harus memfilternya terlebih dahulu. Berarti ini kita filter ya. Kita klik auto filter. Filter tuh ada di ininya tuh di data. Kemudian kita ke auto filter. Nah, ini tanggalnya kita filter. Jadi yang 2018 aja, 2017-nya nggak usah. Kita klik oke. Nah, kalau udah, kita lihat dulu. Nah, kalau udah berarti ini data-data yang boleh diinput untuk dimasukkan ke ISPT PPh badannya. Nah, ini kita lihat dulu. Nah, di sini saya sudah memindahkan beberapa datanya. Nah, hal yang harus kalian lakukan setelah kalian memfilter data-data tadi itu, kalian pertama itu ngisi input NTPN-nya. Kita lihat, ini tuh kolom L itu kolom si NTPN-nya. Langsung aja ya. Nah, kita tuh masukin NTPN yang ada di sini. Nah, di sini kan ada data NTPN kan. Ini kita langsung masukin aja, kita copy aja langsung ada data yang di sini, kemudian kita paste. Nah, pastenya itu harus persis di bawah tadi. Setelah kita mengerjakan PPh 23, nah persis di bawah data PPh 23-nya. Kalian copy aja dan jangan lupa di sini tuh kalian harus pastenya itu harus paste as value. Kemudian setelah itu kalian juga setelah kalian mengcopy NTPN, kalian juga mengcopy ini si nilai ini nih. Ini kan ada nilai-nilai, itu merupakan, nah nilai yang ini. Nilai pajak penghasilan yang dipotong. Kalian copy juga nih semuanya sampai bawah. Sampai bawah tuh sampai di sini 2.903.000. Kemudian kalian paste di sini. Paste-nya juga jangan lupa harus paste as value. Kemudian untuk di kolom N ini tanggal. Nah, tanggalnya itu kalian ngisinya itu tanggal. Nah, ini kita matiin dulu. Nah, kalian itu ngisinya itu tanggal si banknya. Ini yang ini mulai dari tanggal 18. Ini yang kita ambil yang 2018 aja ya. Kita ulang berarti kita auto filter dulu. Tanggal bank 2017 aja. Oke. Nah, kalian mengcopy si tanggal yang ini semuanya. Kalian copy, kemudian sama kayak tadi kalian paste as value di sini. Setelah itu, oh ya jangan lupa ganti tanggalnya harus persis seperti ini. Kalian ganti ke yang short date. Kemudian setelah itu, setelah kalian mengisi 3 ini, kita langsung ke sebelah kiri yang ini. Nah, di sini tuh kalian isi datanya itu ini. 0112.00 dan di depannya itu harus ada tanda kutip seperti ini. Nah, kalau udah kalian tinggal tarik ke bawah aja. Nanti seluruhnya langsung keisi. Kemudian kita langsung lanjut ke yang J. Karena di sini alamatnya untuk PT MNF Indonesia di Jakarta, makanya kita isi aja Jakarta. Kemudian PT-nya ini kita isi si PT pemotongnya itu PT MNF Pesona Indonesia semuanya untuk PPh 22. Kemudian di sini kita masukin NPWP-nya si PT MNF Pesona Indonesia-nya. Nah, kita masukin sampai bawah juga. Kemudian setelah kalian mengisi kolom H, kalian langsung ke, ini kita kosongin nih. Mulai dari kolom C, D, E,
sampai G itu kalian kosongin aja untuk PPh pasal 22 itu nggak perlu diisi. Langsung aja kalian ke kolom yang A. Karena kita mengisi untuk PPh pasal 22, maka kita mengisi untuk PPh pasal 22. Di sini kita klik 22. Bisa langsung ditarik gini. Nah, tapi ini kita ganti jadi copy cell. Nah, udah. Berarti udah nih yang ini. Ini tuh di kolom B ini untuk PPh pasal 233 kan tadi dia dipotong sama pihak lain. Makanya 2. Nah, ini kita 1 untuk PPh pasal 22. Nah, kalau udah, kita lihat dulu semuanya. Berarti untuk PPh pasal 23 dan 22 itu kan udah semua, udah kita input semua. Udah semua. Berarti kita save terlebih dahulu. Kita save. Kemudian setelah kita save as. Kita save as. Nah, ini kita ganti terlebih dahulu jadi CSV atau koma delimited. Nah, ini kita ganti juga berpajak CSV. Kemudian kita save. Kita klik OK. Nah, sebelum kalian impor, kalian harus menutup file terlebih dahulu. Kita tutup dulu. Nah, berarti sekarang kita langsung aja coba impor di SPT-nya. Langsung aja kita ke utility, kita impor data. Jangan lupa diganti jadi tahun 2018. Kemudian kita search file yang tadi. Saya nge-save tadi di video PPh badan. Yang ini CSV. Kemudian kita harus klik view data terlebih dahulu. Jumlah data yang diimpor 880, oke. Kemudian kita view data lagi. Kita tunggu sampai loading datanya selesai. Nah, kalau udah, kita langsung aja klik import. Kita tunggu sampai impornya selesai. Nah, sudah. Di sini ada bacanya, proses impor selesai, tidak ada data yang gagal diimpor. Berarti semuanya sudah terimpor. Ini langsung aja kita klik OK. Kemudian kita silang. Kita cek terlebih dahulu di lampirannya. Kita buka SPT PPh. Kemudian kita ke lampiran. Kita ke lampiran formulir 17713 yang kredit pajak dalam negeri. Kita buka. Nah, ini kita klik yang filter by nomor bukti. Kemudian kita klik cari. Nah, sudah masuk ya. Di sini ada jumlah data totalnya, ada 880. Berarti semua datanya sudah masuk. Langsung aja kita silang.
Nah, berarti sudah selesai untuk video tutorial impor kredit pajak dalam negerinya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.